Api pertikaian terus muncul antara Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Israel semakin membuat konflik ini terus menjadi-jadi dengan melancarkan serangan brutal ke Gaza. Di sisi lain, Amerika Serikat justru sibuk memperbaiki hubungannya dengan negara Timur Tengah. Akan tetapi, sikap baik negeri Paman Sam masih harus terhalang Iran yang belum sepenuhnya percaya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Israel makin brutal ambil kendali Gaza. Kejahatan Israel semakin di luar nalar kemanusiaan karena terus menggempur Gaza. Negeri Zionis meluncurkan serangan brutal yang membuat Palestina seketika berubah menjadi neraka. Dunia internasional marah besar karena aksi kejam Israel ini membuat ratusan nyawa gugur. Anak-anak serta wanita menjadi korban terbanyak dari serangan negeri Zionis. Negeri Zionis beralasan operasi kejam ini harus diluncurkan demi menghabisi para pejuang Hamas. Padahal kelompok militer Palestina ini justru sedang berusaha mencapai gencatan senjata. Dilansir dari Reuters, Hamas sedang berusaha menghentikan perang menjadi semakin brutal. Tujuannya agar warga Palestina nggak semakin menderita akibat serangan negeri Zionis. Namun, upaya Hamas mencapai gencatan senjata ternyata ditolak mentah-mentah oleh Israel. Benjamin Netanyahu dengan lantang menyuruh tentara Zionis untuk menghancurkan seluruh Gaza. Kami akan mengambil alih seluruh wilayah Gaza. Namun, saya akan merahasiakan proyek ini. Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut, ucap Netanyahu. Komentar sang Perdana Menteri sukses membakar sifat biadab para tentara Israel. Terbaru, negeri Zionis sampai melancarkan serangan brutal ke rumah sakit Indonesia di Palestina. Hasilnya, fasilitas medis yang terletak di wilayah Gaza Utara ini lumpuh total. Rupanya, negeri Zionis memang sengaja membombardir rumah sakit. Sebelumnya, fasilitas kesehatan di Bet Hanon dan Kawal Adwam sudah hancur total. Al Jazeera selaku media Timur Tengah mengecam keras kejahatan tentara Zionis. Israel sengaja membunuh orang yang terluka dengan mencegah mereka mencapai rumah sakit dan secara langsung menargetkan pasien yang terluka dan staf medis di dalam rumah sakit. Marah besar karena dikhianati Amerika. Rencana Israel untuk terus menggempur Palestina ternyata nggak didukung Amerika Serikat. Di luar dugaan, negeri Paman Sam justru lebih menyukai gencatan senjata di jalur Gaza. Donald Trump bahkan mengecam keras kejahatan Israel yang memblokir bantuan kemanusiaan. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini merasa iba melihat warga Palestina menderita kelaparan. Kita juga harus membantu warga Palestina. Anda tahu, banyak orang yang kelaparan di Gaza, jadi kita harus melihat dari dua sisi, tegas Trump. Selain menahan akses makanan, kebijakan negeri Zionis juga memutus bantuan obat-obatan. Akhirnya banyak warga Palestina yang harus gugur karena minimnya pertolongan medis. Alhasil, Trump tambah jengkel melihat tingkah Israel yang semakin beringas. Politikus Partai Republik ini bahkan sudah mengirim utusan untuk segera menolong Palestina. Trump mengutus Steve Witkoff demi menekan Israel agar kembali menyetujui gencatan senjata. Pejabat berusia 68 tahun ini bakal langsung berunding dengan Benjamin Netanyahu. Selain memaksa Israel berhenti menyerang Palestina, Trump juga mendekati Suriah. Pria berambut pirang ini sudah memuji tinggi Ahmed al-Shara selaku presiden sementara negeri Syam. Semakin mesranya hubungan Amerika Serikat dengan Suriah bikin Israel makin merasa dikhianati. Pasalnya, Trump sudah menolak ide gila negeri Zionis untuk terus menyerang negeri Syam. Karena merasa ditusuk dari belakang, Israel langsung berusaha membalas Amerika Serikat. Di luar dugaan, negeri Zionis berani menangkap jurnalis sekaligus podcaster dari negeri Paman Sam. Pria bernama Eric Maddox. Ini bahkan sempat dipukuli oleh warga ilegal Israel di tepi barat. Tentara Israel menangkap seorang jurnalis, aktivis, dan podcaster Amerika Serikat, Eric Maddox. Saat ini, ia sedang memfilmkan pelanggaran pemukim ilegal Israel di Hebron, tulis media Anadolu. Eropa terus bersuara demi Palestina merdeka. Israel kian terpuruk usai mendapatkan pertentangan keras dari Eropa. Sejumlah negara benua biru turut melayangkan protes hingga turun ke jalan pada peringatan Hari Nakba.
Salah satunya ditunjukkan penduduk Swedia di ibu kota Stockholm. Ribuan demonstran menyatukan suara untuk menentang serangan keji negeri susu. Bahkan seluruh orang yang hadir kompak mengenakan atribut Palestina. Mereka bahkan membentangkan poster yang mengecam genosida tanpa henti di jalur Gaza. Saking geramnya, tak sedikit pula pengunjuk rasa yang menulis nama-nama korban dari kubu Palestina. Protes serupa turut warga Inggris yang menggelar demo di London. Kabarnya aksi ini dihadiri ratusan ribu orang yang memenuhi kantor Perdana Menteri Inggris. Sama seperti Swedia, mereka menyerukan pemberhentian genosida Israel. Bahkan sejumlah tokoh dengan nama besar ikut turun ke jalan. Sebut saja aktris Julia Stevenson dan mantan perwira militer Amerika Serikat Anne Wright. Di sisi lain, para pemimpin benua biru juga semakin vokal menentang tindakan Israel. Salah satunya hadir dari Presiden Dewan Eropa, yakni Antonio Costa. Apa yang sedang terjadi di Gaza merupakan tragedi kemanusiaan. Seluruh masyarakat menjadi sasaran kekerasan militer yang destruktif dan tidak proporsional. Hukum internasional dilanggar secara sistematis, ungkap Costa. Selain itu, Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol juga nggak mau ketinggalan untuk buka suara. Saya ingin menegaskan satu hal di sini. Kami tidak akan berbisnis dengan negara genosida. Beberapa waktu lalu saya juga menyampaikan hal yang sama, terutama ketika ada pernyataan yang tidak sesuai fakta, kecam Sanchez. Tekanan besar dari Iran. Konflik Israel dan Amerika yang semakin memanas justru menjadi prahara. Partner sejoli ini dikompor-kompori oleh Iran yang ingin memisahkan keduanya. Usut punya usut, negeri para mullah gak percaya dengan niatan Amerika. Menurut Iran, Amerika Serikat sengaja memainkan strategi licik dengan pura-pura berpihak ke Palestina. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu Donald Trump sempat mengeluarkan pernyataan aneh saat berkunjung ke Timur Tengah. Sang presiden mengaku ingin mencapai perdamaian dengan kekuasaannya. Sontak, hal tersebut langsung mendapat reaksi tajam dari Ayatollah Ali Khamenei. Pemimpin agung Iran ini menyebut Trump telah berbohong dengan ambisinya. Pejabat 86 tahun itu menyebut Trump justru ingin melebarkan sayap Amerika untuk menjajaki kawasan Teluk. Dirinya juga menuding Presiden Amerika Serikat telah memasok 10 ton bom kepada Israel. Beberapa pernyataan yang disampaikan selama kunjungan Presiden Amerika Serikat tidak layak mendapat tanggapan sama sekali. Tingkat pernyataan tersebut sangat rendah sehingga menjadi sumber rasa malu bagi bangsa Amerika, kecam Khamenei. Di sisi lain, Iran juga masih memegang teguh pendiriannya. Negara yang berpusat Teheran ini yang serius untuk memusuhi Israel dan Amerika Serikat. Buktinya, negeri Paman Sam langsung diusir dalam kunjungannya ke wilayah Teluk. Sementara Israel dimaki habis-habisan oleh publik negeri para mullah. Khamenei menggambarkan negeri susu sebagai bangsa terkutuk yang menjadi sumber masalah. Israel adalah tumor kanker yang berbahaya. Tidak diragukan lagi bahwa sumber korupsi, perang, dan konflik di wilayah ini bersumber dari negeri Zionis. Atas dasar itu mereka harus dicabut, ungkap Khamenei. Jadi begitulah kisah memanasnya perang antar Amerika Serikat dan Israel.